Perkenalkan, nama saya Zela Yentri Anissa. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Riau, bidang studi matematika. Adapun di sini saya akan menampilkan hasil analisis saya mengenai asesmen di ruang kelas. Sebelumnya, analisis asesmen ini merupakan salah satu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Untuk tidak memperpanjang pembukaan, mari kita lihat hasil analisis mengenai asesmen di ruang kelas. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan identitas dari asesmen yang saya analisis. Asesmen ini merupakan salah satu asesmen dari mata pelajaran matematika lanjut kelas 11 fase F+. Nah, asesmen ini memiliki capaian pembelajaran. Di akhir fase F+, peserta didik dapat menyatakan fungsi trigonometri menggunakan lingkaran satuan, memodelkan fenomena periodik dengan fungsi trigonometri, dan membuktikan serta menerapkan identitas trigonometri dan aturan sinus dan kosinus. Tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan diskusi dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan model Discovery Learning atau DL dan pendekatan saintifik pada unit persamaan trigonometri dan rumus jumlah, peserta didik diharapkan dapat mengimplementasikan rumus identitas perkalian sinus dan kosinus, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan identitas perkalian sinus dan kosinus. Adapun materi ajar atau topik pada asesmen ini adalah yaitu identitas perkalian sinus dan kosinus. Kemudian jenis asesmen adalah asesmen formatif kognitif, bentuk asesmennya bentuk soal tertulis. Adapun hal-hal yang dianalisis pada asesmen ini adalah bagian manakah dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Kemudian bagian mana pada asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakter peserta didik. Kemudian bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Dan bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, pada soal pertama ini kita lihat apakah soal ini sudah sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Nah, bisa kita ketahui bahwa peserta didik pada kelas 11 telah masuk pada tahap perkembangan kognitif operasional formal. Dengan menjawab soal tersebut, maka peserta didik telah mampu berpikir secara matematis. Peserta didik dapat mengembangkan sudut pandang matematisnya dalam melengkapi langkah-langkah penyelesaian soal berdasarkan rumus identitas perkalian sinus dan kosinus yang telah dipelajari. Hal ini juga sesuai dengan soal nomor 2, masih memiliki bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik. Sehingga tentunya kedua soal ini sudah memenuhi tujuan dari pembelajaran, yaitu peserta didik dapat mengimplementasikan rumus identitas perkalian sinus dan kosinus. Kemudian kita lihat soal nomor 3. Nah, pada soal tersebut bagian asesmen ini apakah sudah memiliki kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik? Oke, tentunya sudah, karena soal tersebut merupakan bentuk pengembangan dari rumus identitas perkalian sinus dan kosinus, sehingga dengan mengerjakan soal tersebut peserta didik akan memecahkan permasalahan dengan cara berpikir konseptual dan berpikir kritis. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, yakni peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan identitas perkalian sinus dan kosinus. Kemudian kita lihat pada soal nomor 4. Apakah bagian dari asesmen tersebut telah menunjukkan kesesuaian dengan mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakter peserta didik? Tentunya sudah. Pada soal nomor 4 terdapat tanda negatif pada identitas perkalian sinus dan
sinus. Peserta didik cenderung saling berkomunikasi dan berdiskusi mengenai pemecahan masalah yang ada pada asesmen. Dengan melakukan hal tersebut, peserta didik telah mampu memberikan pendapat, berkolaborasi, dan menentukan keputusan. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada, yakni peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan identitas perkalian sinus dan kosinus. Kemudian, bagian pada asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Terlihat di bagian manakah? Bagian dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang mereka lihat terdapat pada semua soal asesmen formatif yang diberikan. Setelah peserta didik mengerjakan asesmen formatif kognitif, guru akan memberikan penilaian dan saling berdiskusi dengan peserta didik mengenai penyelesaian yang tepat pada soal asesmen yang diberikan. Kemudian, guru dapat memberikan timbal balik kepada peserta didik dan dapat mengetahui siapa saja peserta didik yang perlu dibimbing lebih lanjut serta mengetahui apa saja hal yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran selanjutnya. Kemudian, jika saya menjadi guru, untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik, beberapa hal dapat ditingkatkan, antara lain yang pertama, menyesuaikan jenis asesmen dengan tahapan peserta didik. Setiap peserta didik itu memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda, maka dari itu sebagai guru tentunya kita harus bisa menyesuaikan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik tersebut. Lalu memperhatikan lingkungan budaya dan karakter peserta didik. Lingkungan budaya dan karakter peserta didik juga mempengaruhi efektivitas asesmen. Maka dari itu, asesmen harus disesuaikan dengan lingkungan budaya dan karakter peserta didik. Kemudian, menggunakan berbagai jenis asesmen. Asesmen yang digunakan sebaiknya terdiri atas berbagai jenis, jangan hanya menggunakan satu jenis asesmen saja. Asesmen tidak hanya dalam bentuk tes tertulis, tapi juga bisa dalam bentuk asesmen lisan, observasi, dan portofolio. Sehingga jika diberikan asesmen yang berbagai macam atau berbagai jenis, siswa lebih tertarik untuk mengetahui kemampuannya secara menyeluruh. Baiklah, itu adalah hasil ulasan saya mengenai analisis asesmen di ruang kelas. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Mohon masukan, saran, dan kritikan membangun dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.